Persatuan Bangsa dan Kesatuan Bangsa. Nah, di video ini kamu akan belajar tentang bentuk perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Perwujudan Kepulauan Nusantara. Politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Politik dan Kesatuan Bangsa. Nah, di video ini kamu akan belajar tentang bentuk perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Hal ini berarti kehidupan politik kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Hilang guys. Negara dengan kelimpahan sumber daya alam serta keberagaman masyarakatnya merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Di dalamnya hidup suku bangsa yang berbeda secara adat istiadat, bahasa, agama, dan pastinya memiliki pemecahan masalah yang beragam pula. Walaupun begitu, kita tetap menjadi satu kesatuan ya. Halo, belajar PKN, cinta Indonesia. Wah, senang banget nih, kita bisa ketemu kamu di konsep kilat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada konsep kilat ini, kamu akan belajar tentang perwujudan kepulauan Nusantara dan kesatuan bangsa. Nah, di video ini kamu akan belajar tentang bentuk perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Hal ini berarti kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai satu kesatuan politik. Ini juga berarti seluruh wilayah kepulauan Nusantara
seluruh wilayah kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum yang harus tunduk dan mengabdi kepada kepentingan nasional. Merupakan satu kesatuan juga yang harus tunduk dan mengabdi kepada kepentingan nasional. Contoh, semua rakyat dari Sabang sampai Merauke merupakan satu kesatuan kebangsaan yang wajib tunduk kepada ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Semua rakyat merupakan satu kesatuan. Kebangsaan yang wajib tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengatur jalannya kehidupan politik pemerintahan di Indonesia. Pada intinya kita semua sama-sama merasakan hukum yang sama, peraturan yang sama, dan juga kehidupan politik yang sama ya. Atau lebih gampangnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1000. Merasakan hukum yang sama, peraturan yang sama, dan juga kehidupan politik yang sama ya. Atau lebih gampangnya Pancasila. Tadi bilang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengatur jalannya kehidupan politik. Sebagai pihak yang berwenang pemerintahan di Indonesia. Ada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengatur jalannya politik pemerintahan di Indonesia. kehidupan politik pemerintahan di Indonesia. Pada intinya kita semua sama-sama merasakan. Pada intinya kita semua merasakan rukun yang sama, peraturan yang sama, dan juga kehidupan politik yang sama. Sama.
Sama ya. Atau lebih gampangnya Pancasila. Atau lebih gampangnya Pancasila. Undang-Undang Dasar 1000. Undang-Undang Dasar 1945 UUD NRI 1945 dan juga peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan. Dengan itu semuanya berlaku di seluruh Indonesia dari Sabang. Itu semuanya berlaku di seluruh Indonesia. Sampai Maluku, mulai berbeda pula. Dasar 1945 dan juga peraturan perundang-undangan itu semuanya berlaku di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Maluku, mulai berbeda. Dari Sabang sampai Merauke. Tiap pulau, jarak, bahkan waktu, Pancasila tetaplah menjadi satu. Pancasila tetaplah menjadi satu. Itu satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara. Mulai berbeda pulau, jarak, bahkan waktu. Ya, peraturan perundang-undangan itu semuanya berlaku di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mulai berbeda pulau. Merauke walaupun berbeda pulau, jarak bahkan waktu. Pancasila tetaplah menjadi satu. Pancasila tetaplah menjadi satu. Satunya falsafah serta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mulai berbeda pulau, jarak, bahkan waktu. Pancasila tetaplah menjadi satu. Satunya falsafah. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Walau berbeda pulau, jarak, bahkan waktu, Pancasila tetaplah menjadi satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara. Gitu ya. Bentar deh. Kalau dilihat dari pembahasan tadi, kan tadi kakak bilang ya, kalau kita semua sama-sama merasakan hukum,
kalau kita sama-sama merasakan hukum dan kehidupan politik yang peraturan kehidupan politik sama, ya kan? Nah, yang sama. tapi ternyata ada loh wilayah di Indonesia yang memiliki keistimewaan dan kekhususan tersendiri. Jadi wilayah-wilayah tersebut punya kewenangan yang nggak dimiliki sama wilayah lainnya di Indonesia. Yuk, biasanya disebut dengan daerah istimewa dan daerah otonomi khusus. Punya kewenangan, ternyata ada loh wilayah di Indonesia yang Ternyata ada loh memiliki keistimewaan dan kehidupan politik yang sama, ya kan? Nah, tapi ternyata ada loh wilayah di Indonesia. Ternyata ada di wilayah Indonesia. Coba tahu. Sama-sama merasakan hukum, peraturan, dan kehidupan politik yang sama, ya kan? Nah, tapi ternyata ada loh wilayah di Indonesia yang memiliki keistimewaan dan kekhususan tersendiri. Jadi wilayah-wilayah tersebut punya kewenangan. Ternyata ada loh wilayah di Indonesia yang memiliki keistimewaan dan kekhususan tersendiri. Jadi wilayah-wilayah tersebut punya kewenangan yang tidak dimiliki sama wilayah lainnya di Indonesia. Ya, biasanya disebut dengan daerah istimewa dan daerah otomatis khusus otonomi khusus dan daerah otonomi khusus. Wih, kenapa Pak? Kok bisa ada daerah yang kayak gitu? Nah, itu karena ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor wilayah memiliki keistimewaan
kekhususan. Faktor nih, misalnya daerah tersebut punya tradisi dan kebiasaan yang menjadi hukum formal. Tradisi dan kebiasaan yang dijadikan hukum formal dalam kehidupan masyarakatnya. Terus juga karena latar belakang sejarah. Sejarah, kondisi sosial politik, dan lain-lain yang akhirnya habis. Lanjut. hukum formal dalam kehidupan masyarakatnya. Terus juga karena latar belakang sejarah, kondisi sosial politik, dan lain-lain yang akhirnya menyebabkan wilayah tersebut memiliki keistimewaan. Terus juga karena latar belakang sejarah, kondisi sosial politik, dan lain-lain yang akhirnya menyebabkan wilayah tersebut memiliki keistimewaan. dan juga kekhususan. Pasti kamu udah tahu dong itu wilayah mana aja. Atau ada yang belum tahu? Yuk, wilayah tersebut adalah daerah istimewa. Wilayah mana aja? Yogyakarta. Pasti kamu udah tahu dong itu wilayah mana aja. Atau ada yang belum tahu? Aku udah tahu. Wilayah mana aja? Wilayah Yogyakarta. Yuk, wilayah tersebut adalah daerah DI Yogyakarta. Yogyakarta itu memiliki keistimewaan dan kekhususan. Yogyakarta, Darussalam, Nanggroe, Aceh, Darussalam, sama Papua dan Papua Barat. Nah, kamu penasaran gak nih sama pembahasan terkait keistimewaan dan kekhususan daerah-daerah tersebut? Kalau kamu penasaran, kakak punya materi ekstra nih terkait ini. Materi ini berguna banget loh buat nama sekolah kamu. Terlebih lagi, materi ini juga cukup sering keluar di soal-soal ujian. Jadi, menurut kami sih, materi ini penting ya untuk kamu ketahui. Oke, jadi daerah mana nih yang mau kamu ketahui? Atau kalau kamu mau langsung lanjut ke kuis, gak apa-apa kok. Boleh kamu skip aja. Oke, sekarang
ini ya. Berikut ini bentuk kesatuan politik adalah A. Pemerintah daerah mengikuti peraturan pemerintah. Kesatuan politik Pemerintah pusat, atau B. Pemerintah daerah punya peraturannya sendiri dan tidak mengikuti peraturan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mengikuti peraturan pemerintah pusat. Pemerintah pusat? Tahu? Oke, jadi daerah mana nih yang mau kamu ketahui? Atau kalau kamu langsung lanjut ke kuis, gak apa-apa kok. Boleh kamu skip aja. Wah, kamu milih Yogyakarta nih. Sip deh. Yuk, langsung aja kita bahas. Sesuai nama yang disandang yaitu istimewa, daerah istimewa Yogyakarta atau disingkat DIY adalah salah satu daerah otonom di Indonesia yang memiliki keistimewaan nih. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, kamu perlu tahu dulu nih, pengertian daerah istimewa itu apa, dan apa sih kriteria sebuah daerah itu dapat gelar istimewa? Oke, jadi daerah istimewa adalah daerah istimewa, daerah otonom yang memiliki kesatuan pemerintah yang asli atau peraturan hukum sendiri yang telah ada dan melekat bersama masyarakat daerah sejak dahulu. daerah otonom yang memiliki kesatuan pemerintahan yang asli atau peraturan dibentuk sendiri yang telah ada dan melekat bersama masyarakat daerah sejak dahulu. Atau lebih gampangnya, daerah yang telah memiliki pemerintahan sendiri sejak sebelum lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai sini udah kebayang ya? Nah, daerah istimewa ini merupakan daerah di mana penguasanya adalah penguasa yang berasal dari keluarga atau ahli waris kuat. Daerah istimewa penguasa berasal dari keluarga atau ahli waris keluarga kerajaan
atau Kesultanan yang masih ada pada masa Hindia Belanda, listrik karena keluarga kerajaan Yogyakarta masa Belanda. Sebuah kerajaan atau kesultanan yang masih ada pada masa Hindia Belanda. Biasanya sih sebuah wilayah yang dikatakan sebagai daerah istimewa itu karena punya faktor historis yang kental nih bagi bangsa Indonesia. Nah, somehow Terhistoris yang kental bagi bangsa Indonesia. yang dengan pengertian tadi, daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki keistimewaan karena adanya latar belakang historis yang kuat dan kental nih bagi sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Selain itu, terdapat unik Daerah istimewa di memiliki terbelakang historis yang kuat dan kental bagi bangsa Indonesia. Terdapat keunikan dari sistem pemerintah dan peraturan dan juga dari sistem pemerintahan dan dari segi peraturan yang hanya berlaku di wilayah Yogyakarta tersebut. Wah, kira-kira faktor historis dan keunikannya itu apa ya? faktor historis dan keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Oke, jadi faktor historisnya tuh gini. Pemerintahan yang ada di Yogyakarta itu secara historis sudah eksis nih sejak zaman Kerajaan Mataram dulu. Jauh. Oke, jadi faktor historisnya tuh gini. Pemerintahan yang ada di Yogyakarta itu secara historis sudah eksis nih sejak zaman Kerajaan Mataram dulu. Sejak zaman Kerajaan Mataram tahun 1830. Jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Waduh, udah lama juga ya. Nah, saat itu terdapat dua kerajaan yang terletak di wilayah Yogyakarta yang sekarang, yaitu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang didirikan pada tahun